Dua, satu. Hai, kita ketemu lagi sekarang di kisah klasik aplikasi cinta aplikasi di part 2-nya. Dan kali ini kita punya gestar baru yang super tampan, super keren, super cool, dan dia dipanggil adalah Super Babe. Nah, Super Babe ini ada kedekatan emosional dengan Bang Ebet. Mungkin dulu pernah jadian, kita nggak tahu juga. Mungkin nanti akan Bang Ebet akan ceritakan bagaimana sempat jadian atau enggak dulu dengan Super Babe ini. Bang Ebet, oke, silakan dilanjut. Kembali lagi sama gue yang berkali-kali mungkin kedepannya mungkin bakal jadi tamu ya, bukan bintang tamu. Gue bakal jadi mau pendampingnya si Amang Suara. Sekalian gue memperkenalkan tempat gue ya, buat teman-teman yang kalian mau bersinggah di Jakarta. Ini salah satu lokasi rental yang menurut gue murah. Terus kita kembali ke topik. Topiknya sih nggak ada. Jadi gue minta topik dari seorang Perbabe yang gue kenal dengan wibawanya, dengan karakter yang coolnya. Dan di sini gue mau cari tahu. Super Babe. Siap-siap ya, Be. Aduh, Lakman bisa betah main di aplikasi yang menurut gue urak-urakan ya, bobrok. Itu sedikit yang pengen gue tahu dulu. Coba prolog dari Babe sendiri gimana? Bisa masuk? Gimana Bang? Kan putus-putus Bang. Coba diulang. Diulang lagi. Sedikit. Ulang sedikit aja. Oke. Gue langsung ke topik aja. Topik ini gue mempertanyakan seorang Super Babe yang di mata gue tuh wibawanya tinggi sekali. Wibawa. Kumisnya juga dong. Dia punya karakter sebenarnya bukan apa ya, bukan tipe yang pilih-pilih juga. Tapi di satu aplikasi nih kok dia bisa betah ya. Sedangkan itu kayaknya bukan jiwa dalamnya dia nih. Ini apa gitu yang menarik dari seorang Babe bisa berkelup di bidang persilatan di sini nih, apa sih Bang? Sedikit cerita. Gue pengen sedikit. Jujur ya, Be, jujur ya. Jujur ya, tanpa ada ini nanti jadinya gue malah jadi curhat sebenarnya. Harus curhat. Curcol. Gak apa-apa. Ini gue jujur aja ya, gue sambil ngerokok ya. Jadi pertama kali main aplikasi itu gue di sekitar 2015-2016. Itu juga kecelakaan sebenarnya, main aplikasinya kecelakaan. Jadi 2015 gue pindah dari daerah pindah ke Jakarta, gue kuliah, selesaikan S2 gue di Jakarta. Ya. Karena satu hal yang membuat gue ini kayak aku lah kan, gue Jakarta banget. Jadi 2015 aku ke Jakarta, Nah, karena nggak tahu nih mau ngapain. Sampai nyari lokasi mana yang terbaik buat aplikasi print di sini ya. Oke. Artinya kita mau cari pertemanan lah, karena aku di Jakarta juga nggak ada kawan kan. Barulah aplikasi. Nah, aplikasi ternyata ini penerimaan gue jelek atau memang dari sananya nih? Bagus, suara lo bagus. Di situ di aplikasi itu gue menemukan bahwa ini aplikasi ini sama seperti yang pengen gue cari. Gitu. Gue lihat dari posting busnya orang-orang, terus komentarnya orang-orang. Ini kayaknya gue banget nih aplikasi gitu. Sampailah dengan hari ini. Tapi memang tidak intens dan tidak begitu prioritas untuk aplikasi itu. Tetapi karena ada satu hal yang membuat gue betah itu adalah gue pernah menemukan cinta di aplikasi itu. Aduh. Jadi sebenarnya aplikasinya tidak begitu penting, karena orang itulah yang buat ada kesan. Berarti ada orang penting di dalam aplikasi itu. Ya, di aplikasi itu gue menemukan ada history in my life. Ada history kehidupan gue tuh yang ada di aplikasi itu, tertinggal di aplikasi itu. Jadi sebenarnya gue nggak mau main lagi, sebenarnya gue nggak mau main. Tapi kalau gue menghapus ini aplikasi, artinya gue sudah menghapus setengah dari kehidupan gue. Gitu. Berarti udah nggak bisa pindah ke lain hati dong ya?
ada memori tersendiri yang tersimpan di aplikasi itu. Nah, jadi ada memori, ada kesan, ada cerita yang tertinggal lah di aplikasi itu. Walaupun gue nggak main aplikasi itu lagi secara intens gitu, tapi ada kisah story yang tertinggal. Makanya itu yang membuat gue berkesan dan bertahan sampai sekarang untuk untuk tetap tidak menghapus itu aplikasi. Walaupun sekarang udah tidak seasik dulu lagi, kan? Udah tidak seasik dulu lagi. Tapi gue menemukan orang-orang yang real, yang kelakuannya itu tidak ada di real life-nya. Tapi mereka ini gue anggap mereka ini perilaku aslinya itu ya ada di aplikasi ini, dan itu sangat menyenangkan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepalsuan dengan orang-orang yang ada di aplikasi ini. Gitu. Makanya gue senang aja gitu melihat ragam orang ya, dengan segala macam kelakuannya, tingkahnya, dan itu juga menghibur dan menyenangkan. Tetapi poin pentingnya adalah gue menemukan cinta gue di sini. Asal mula menemukan cintanya tuh gimana, Be, kalau boleh tahu ya? Asal mulanya berawal dari apa sampai kok bisa jadi ketemu? Oh, dia tuh buat gue gitu loh. Nah, gitu loh. Laki-laki kan gua. Lihat senyumnya. Laki-laki kan gua. Lihat senyumnya. Dan gue juga yakin dan percaya ya, yang namanya kita kaum Adam ini main aplikasi yang begitu, tujuannya kan kalau tujuannya nggak nyari selangkangan, nyari selingkuhan, ya kan, terus nyari teman ngobrol, gitu kan, dengan berbagai macam modus-modus yang dikeluarkan. Awalnya jadi gini, gue ini kan orangnya kan mut-mutan, gitu kan. Mudi. Kemudian gue orangnya mudi, dan kemudian gue orangnya juga tidak suka bergaul dengan orang-orang yang nggak jelas apa namanya. Kayak gue gitu ya. Nah, artinya karena mungkin kondisi itu gue lagi di Jakarta, jadi gue nggak begitu kenal dengan orang banyak. Jadi gue lebih banyak menghabiskan waktu itu di apartemen pada waktu itu. Habiskan waktu di apartemen, nggak ada kegiatan, ya gue iseng lah nih saat aplikasi. Nah, mungkin sama lah seperti elu juga, seperti Bang Jigo. Mata nih kan agak gatel gitu kan. Itu dia. Ya, akhirnya Jigo doang yang dapat perawan. Enggak, sebenarnya banyak perempuan yang dekat gitu ya, artinya yang dekatnya itu tapi dekat tidak pakai hati, Bang. Oh, dekat nggak pakai hati tapi dekat pakai birahi gitu. Birahi juga tetap kalau pakai birahi tetap self service, Bang. Iya, terus. Enggak. Jadi dari sekian banyak teman perempuan yang kenal di aplikasi itu, ternyata gua ini lebih klik dengan satu orang. Oke. Berarti udah banyak nyobain yang lain-lain ya, gitu. Banyak. Tapi gua nggak klik. Oh, nggak banyak klik. Tapi gua nggak klik. Tapi nyobain doang gitu. Gua nggak klik. Nyobain doang. Enggak. Gua bukan tipe seperti itu. Gua bukan tipe seperti itu. Oh, berarti si Jigo yang seperti itu. Mungkin Jigo yang seperti itu, kalau gua enggak. Tidak. Gua tidak. Gua cukup kenalan, say hello, ngobrol, udah. Kalau gua nggak nyaman, udah gua tinggalin. Gua nggak kalah gitu. Nah, tapi hanya untuk sebatas teman, oke. Gitu. Tapi dengan yang satu orang ini gue klik, dan berlanjutlah, dan gue juga nggak nyangka ya bisa sampai sejauh ini gue melangkah dengan itu sampai sejauh ini. Terus lama banget. Punya ada dari lo udah dapat orang yang klik sama lo. Di situ lo ada tujuan nggak dengan orang itu atau hanya sebatas ini aja? Tujuan ada. Ini yang gue jadi pertanyaan. Nah,
Kalau tujuan ada, tapi kita tidak bisa kita tidak bisa melawan takdir. Kita tidak bisa melawan hukum alam di situ. Karena memang dari beberapa kesamaan juga ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang menjadi sebuah catatan bahwa ini tidak bisa juga nih kalau mau dilanjutin lebih jauh lagi. Ini akan ada beberapa hal yang kita langgar dan ada beberapa hal yang akan menjadi korban gitu. Jadi akhirnya kami menjalani hubungan itu ya udah mengalir begitu saja. Mengalir sampailah sekian lama. Kalau tujuan ada. Yang namanya menjalani hubungan itu kita pasti mau ada ending kan. Endingnya itu seperti apa? Sama juga seperti orang hidup. Melihat dia mati itu bagaimana cara dia matinya. Juga dengan menjalin hubungan mau dibawa kemana sih? Gue potong sebentar. Deh, Gitu kan? berarti kalau gue simak nih dari perjalanan Super Babe di aplikasi ini, Halo. Babe, Yuk, Deh, Iya. yuk. halo, Gimana? halo, Ya, halo. Jelas kok, Suara gua masuk nggak? Jelas. Suara gua masuk nggak? Masuk. Suara gue masuk nggak? Masuk. Gua mau potong sedikit. Gua mau masuk omongan lo ini sebelum berakhir. Oke. Berarti gini ya, yang gue tangkap perjalanan lo di aplikasi ini mungkin bener nggak 80% tuh asmara yang lo jalanin di sini ya? 100% malah. Dalam bermain wih, luar biasa. Oke itu. Berarti memang perjalanan di sini yang lu jalanin tuh yang pure asmara ya. Pertemanan tuh sebatas ikut ngumpul atau datang atau kebetulan ada di Jakarta. Mungkin itu kali ya. Iya, kurang lebih begitu, Bang. Kalau bukan asmara, gue nggak mungkin menjalani suatu hubungan hampir 6 tahun. 6 tahun itu ya paling nggak S1 ya. Ya, kalau punya anaknya TK lah, Bang. Kalau kedokteran bisa 7 tahun, 8 tahun. Gue menjalani. Jadi di sini sebenarnya kalau mau diulik lagi lebih dalam, gue punya ceritanya itu luar biasa. Menjalani hubungan ini luar biasa dengan orang yang luar biasa. Kisahnya juga luar biasa. Gue kasih gambaran sedikit aja. Artinya dia ini menemani aku ini dari nol, from zero To hero. atau from nothing to something. Dia terus mensupport apapun itu yang gue buat, support terus, semua disupport, semua didukung. Nah, gue ada satu pertanyaan nih, Be. Ini sekarang gini, oke, lo berdua ini kan udah punya tujuan nih ya. Cuman kapasitas lo itu terbatasi oleh lingkungan, oleh environment yang ada, ya nggak? Seperti itu sehingga lo tidak bisa melangkah lebih jauh gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gue, action lo untuk handling ini bagaimana? Apa memang membiarkan seperti ini aja? Iya, karena kita akan membiarkan seperti ini aja karena kami memiliki status yang sama. Oke. Gue buka-buka aja. Kita status sama, kita tidak mungkin juga. Kita tidak bisa sama, kami tidak bisa. Di satu sisi ya, dia ada yang memiliki, aku juga memiliki. Nah, kedua, kami punya keyakinan juga berbeda, kan? Tuhan memang satu, kaminya yang tak sama, Pak. Iya, betul. Iyalah, pasti harus nggak sama lah. Kalau sama nggak lucu kan? Satu laki-laki, satu perempuan. Sejenis kan berarti. Jadi kami karena melihat keadaan yang sama, jadi ya sudah kita jalani aja. Artinya lu butuh gua ada, gua butuh lu ada, kan? Kita punya kapasitas masing-masing seperti apa dan tidak mengganggu satu sama lain.
Nah, berarti tingkat kebutuhannya adalah terbatas ya, nggak semuanya kan, otomatis seperti itu. Nah, Nggak semuanya. nggak semuanya kan, dengan ada batasan itu otomatis tingkat kebutuhannya juga terbatas. Nah, skop kategori Ya. kebutuhannya itu apa yang di luar hubungan pribadi? Jadi mungkin dengan anak atau saudara atau apa atau teman atau apa, skop hubungan yang lo bisa bantu, kapasitas lo tuh sampai sejauh mana? Itu yang jadi pertanyaan gue. Gimana? Sorry lu. Jadi gini, Gimana? karena hubungan yang terbatas, jadi skop bantuan, skop kebutuhannya itu juga terbatas toh. Nah, kita nggak usah bicara mengenai kebutuhan antar pribadi ya. Kebutuhan pasangan itu kan pasti udah saling mengisi. Nah, yang gue pertanyakan adalah kebutuhan di luar pasangan apa yang lo ikut care gitu loh. Jadi kebutuhan apa di luar lo berdua yang lo sama-sama care? Oh, Itu. banyak sih. Banyak banget. Bisa dikasih contoh itu seperti apa? Mungkin kayak model sekolah anak atau apa, atau misalkan minta pendapat ya sekolah ya kursus ya yang berhubungan dengan lo berdua lah pokoknya, yang bukan berhubungan dengan lo berdua, seperti apa? Atau bisnis mungkin bisnis. Gini, kalau kami berbicara tentang kebutuhan yang seperti itu, kami satu sama lain ini saling mengisi, Bang. Oke, ya. Saling mengisi dengan tentang apapun. Oke. Jadi kalau gua ada masalah dalam kerjaan, gua tuh cuma sharingnya ke dia. Oke. Gua mau apapun yang akan mau gua kerjakan, gua selalu meminta pendapat dia. Dan termasuk dia sebaliknya gitu. Dan termasuk dia sebaliknya. Oke. Jadi apapun itu gue selalu minta pendapat dia. Gue mau begini nih, gimana kira-kira pandangannya? Kalau dia bilang tidak, gue enggak. Tapi kalau dia bilang oke, lanjutin, gue lanjutin. Oke. Gitu. Jadi dia itu ya kami saling mengisi lah. Jadi saling mengisinya sebatas pendapat, tapi actionnya masing-masing yang melakukan gitu ya, seperti itu. Kalau gue lebih cenderung ke dia actionnya, menurut pendapat dia gue action. Gitu. Okay. Jadi misalnya gue lagi ada masalah kerjaan, gue sharing nih. Kira-kira bagusnya seperti apa? Nah kemudian dikasih pandangan, itu bagusnya begini. Gue ikutin. Oke. Terus kalau dari sisi dia banyak minta pendapat untuk apa? Masalah apa? Biasanya kalau perempuan itu kan masalahnya urusan rumah tangga. Kalau dia jarang minta pendapat karena dia orangnya yang dia itu orangnya mandiri, bisa memanage, bisa mengatasi. Gitu. Memang ya. Jadi kalau gue pikir ya orangnya justru lebih dewasa ke dia. Kalau gue ini orang yang action dulu, resiko gue pikir belakangan. Dia enggak, gue mikir dulu dampaknya seperti apa, baru dia kerjakan. Kalau gue enggak, gue kerjain dulu dampaknya gimana belakangan. Nah, maka itu gue selalu lebih sering sharing ke dia, gitu, Pak, minta pendapat, cerita tentang apapun. Gitu. Jigo lo masih monitor? Jigo? Kenapa? Lo masih monitor? Masih. Oke, lo ada pertanyaan lain nggak? Monitor. Kalau gue sih meresapi omongan Super Babe ini cenderung ke asmara ya. Kalau Super Babe cenderung ke asmara pure, sampai dibilang 100% berarti pure. Berarti tanpa ada asmara itu, tanpa ada orang itu, mungkin Babe udah nggak betah kali mainin aplikasi itu kali ya. Yang gue tangkap. Ya, berarti memang lingkungan itu aplikasi benar-benar membangun sosok orang yang nggak dikenal menjadi dikenal, menjadi dekat aktivitasnya, akhirnya lo tahu siapa dia, dan lo bisa benar-benar ngerasain hubungan lo tuh ada real, bukan sekedar halu ya, bukan sekedar halu, karena masing-masing pihak tahu kapasitasnya, latar belakangnya, terbatasan apa sih yang bisa gue komunikasi sama dia. Berarti benar sih, Mang. Aplikasi itu membangun itu kayaknya
kalau untuk pertemanan kapasitasnya cuma 30% kali Bang. Terus? Bisnis 20%, sisanya asmara kali ya. Ya, sisanya asmara kali ya. Nah, tergantung orangnya nih, datang mana nih. Oke, itu kita ngomongnya Yang mana? Mungkin berarti gini, kita ngomongnya yang enak-enak ini. Kita kan nggak tahu sekarang gini, dari hubungan yang Babe jalanin itu gangguannya apa aja, kita kan nggak tahu. Nah, kita juga perlu tahu lu punya gangguan apa, karena kan lu nemuin dia itu sementara semua orang juga nemuin dia. Pasti lu ada gangguan di situ. Ya nggak, Be? oh pasti. Nah, coba gangguan lu apa aja? Gangguannya Babe ini apa aja dalam apa jalani hubungan? Contohnya, dan kasih Kalau contoh. gangguan gini ya, kalau gua punya gangguan gua itu pertama, gua tipikal orang yang cemburuan. Pertama, gua cemburuan. Gangguannya itu adalah gua nih sampai kadang-kadang suka ngerasa ini ada nggak nih ya orang yang deketin dia gitu kan. Pertama itu ya cemburu. Kemudian dia nih orangnya di belakang gua gimana ya gitu loh, kayak suzon gitulah, suzon gitu kan. Kalau stalking juga. Gangguan lainnya itu paling apa ya, kalau gua sih ya gangguannya itu aja sih yang sering ada di kepala gua ya. Tapi gangguan dari orang-orang yang paling bisa untuk meyakinkan aku, dia meyakinkan bahwa udah nggak usah begini. Karena apa? Karena setiap ada orang yang chatting dia, yang saya dia lagi deketin, dia selalu ngomong. Oh, bagus dong itu. Bagus itu. Selalu bagus. cerita si ini japri aku loh, si ini japri aku, si ini begini. Oh, dia cerita semuanya. Cerita. Jadi itulah yang membuat aku ini yakin bahwa dia ini ternyata tidak seperti yang aku bayangkan dan tidak seperti yang aku pikirkan. Karena dia selalu terbuka, siapapun yang jadi, siapapun yang DM, siapapun yang menghubungi dia pasti cerita sama aku. Oh gitu. Jadi termasuk kalau ada orang-orang misalkan yang ya nggak terlepas misalkan dari teman-teman lo yang dari aplikasi atau gimana mencoba untuk masuk, mencoba untuk ganggu atau mencoba untuk ngambil hatinya, itu lo tahu juga berarti. Lo dikasih tahu. Tahu. Dia selalu bilang, dia selalu cerita. Oke. Jadi siapapun orangnya gue tahu. Itu aja. Dan sejauh ini gue cuma bilang sama dia, ya sudah, hati-hati saja. Tapi kan gue tidak bisa memaksakan dong. Ya, boleh sebelum kayak gue turun dulu ya. Gue turun dulu. Nggak apa-apa kita beresin dulu. closing aja, nggak apa-apa kan? Nggak ada lo, kita closing aja, kita bisa sambung lagi part 3-nya kalau gitu. Ya. Gue closing dulu ya, gue turun. Iya, oke. Sama super Oke, Bang Jigo. Oke. Oke, thank you Bang Jigo. Oke. Yuk. Oke, Be, ini kita lanjut. Gue nih pertanyaan yang terakhir, nanti kita sambung lagi kalau ada Jigo. Ada nggak selama ini tuh gangguan yang menurut lo itu signifikan. Jadi lo harus terus awasin gitu loh. Yang signifikan, yang memang berarti gitu loh. Gue cuman takutnya itu dia lepas dari gue itu aja. Pasti ada penyebabnya kan. Kalau misalkan nggak ada penyebabnya, biasanya penyebabnya ada salah satu faktor apa. Kalau keterbatasan kita udah sama tahu, tapi kalau dari pihak luar kan kita nggak tau. Ada nggak yang signifikan gitu. Sementara kan ini gua jujur-jujuran aja ya. Justru kesalahan itu datang dari gua. Oke. Oh gitu. Dan kesalahan itu yang datang dari gua yang buat. Dan itu gua juga bisa dikatakan itu kesalahannya fatal. Oke. Gua harus jujur aja nih, gua buka aja. Nah, ternyata gua memaafkan. Akhirnya ada satu momen yang memang benar udah mungkin dia udah capek ya, udah capek. Memang itu kesalahan itu berulang-ulang ya, Be? Lo bikin berulang-ulang atau cuman sekali aja? Sekali,
Ya adalah nggak lebih dari sekali tapi nggak sampai 3 kali. Gua apa namanya adalah kesalahan yang menurut dia fatal gitu kan, fatal, dan juga gue juga karena orangnya tidak bisa mengontrol emosi bang, orangnya nggak bisa mengontrol emosi, jadi mungkin ya dia mungkin udah, aduh ini rasanya mungkin harus istirahat dulu deh gitu kan, harus istirahat dulu begitu. Tapi kalau dari dianya itu dia tidak pernah membuat suatu kesalahan, sedikit pun dia tidak pernah. Justru kesalahan itu datang dari gue dan sampai sekarang itulah gue sesalin itu. Sampai sekarang. Apa yang menyebabkan lo bisa melakukan yang udah jelas-jelas itu salah gitu loh. Itu kadang kita gini biasa kan orang kalau udah hubungannya udah langgeng, udah tenang, udah nggak ada apa-apa itu kan kadang entah dari sisi perempuan atau dari sisi laki-lakinya ada mencoba untuk cari yang agak-agak apa sih namanya, agak-agak ini loh. Gua paham deh. Jadi itulah pentingnya rasa syukur bang. Jadi kalau kayak gua nih kan termasuk golongan orang yang tidak bersyukur pada waktu membuat kesalahan kan. Udah ada yang bagus misalnya kan, udah ada yang baik, lu malah begini, atau udah ada hubungan yang tidak toksik, malah lu bikin kesalahan dengan tidak bisa menjaga emosi atau segala macam. Salah gue di situ. Dan bisa gue tidak bisa menghargai perasaan pasangan gue. Orang ini juga udah baik luar biasa dengan gue kan, karena ada satu hal yang membuat gue tuh membuat satu kesalahan. Artinya gue tidak bersyukur, kurang bersyukur. Wah, ini oke nih. Berarti ya kalau masalah kesalahan itu memang banyak dan kadang kita coba-coba untuk bikin kesalahan, nyoba-nyoba ya. Nggak terlepas dari lo, gue pun juga begitu. Ya kan, semuanya gue rasa juga begitu. Nggak terlepas dari lo aja. Dan sekarang kadang-kadang kan kesalahan itu kan kita pengen coba-coba. Betul. Nah, ternyata nanti dampaknya nggak beginilah. Ternyata dampaknya luar biasa. Dan itu gua sekitar 9 bulan bang, sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini gua masih, lo percaya nggak ya, gua apa tuh? Gua jarang orang yang tidak pernah nangis. Gua orang yang tidak pernah nangis untuk perempuan. Tapi gua nggak tahu selama dengan dia ini gua nangis sudah berapa kali. Gini, bukan hanya lo. Gini, ketika gue juga laki-laki men ya, ketika kadar kita tuh udah tinggi, udah sayangi kita udah tinggi, sadar nggak sadar tuh air mata netes. Iya. Itu memang begitu, nggak hanya lo, gue juga begitu. Gue jarang nangis kok, gue ketawa mulu. Nggak, tapi kalau aku pribadi untuk yang lain aku nggak pernah. Lah iya, memang betul. Untuk apapun. Tapi gue dengan dia ini, gue bisa nangis. Gue banyak berhubungan dengan banyak perempuan, tapi baru dengan dia inilah gue bisa nangis. Berarti lo di situ lo nemuin hati lo lengkap. Gue nemuin. Udah, itu intinya lo lengkap banget. Dengan ada dia itu ngelengkapin hati lo. Udah kan intinya gitu, dan harusnya lo bersyukur. Itu doang salah lo men. Aduh. Itu makanya gue bilang disitulah gue tidak bersyukur. Gue nggak bersyukur karena gue lalai. Gue abai, gue lalai, gue tidak bersyukur. Salahnya. Sampai gue bener-bener drop waktu itu. Gue hampir gue harus ke psikiater. Gue harus mengkonsumsi Dumolit. Gue harus mengkonsumsi antidepresan. Gue menghabiskan waktu itu 1 minggu berturut-turut itu gue di room, nggak keluar, gue pulang cuma mandi, habis itu gue pergi lagi ke rumah 1 minggu. Dan itu gue bilang udahlah. Berarti lo down banget ya? Lo down banget ya? Down banget. Pada waktu itu gue
berapa minggu yang bulan lalu lah kalau nggak salah ya, gue benar-benar udah lu gimana sih, lu bayangin ya, gue hari-hari kerja itu yang di pikiran gue tuh muka dia aja. Gila itu. Dan itu sangat menyakitkan banget buat gue, dan gue nggak fokus, bener-bener gue nggak fokus. Itu nempel aja tuh, sampai dengan hari ini nempel aja. Iya. Makanya gue sampai akhirnya gue ke Batam, gue bilang sama temen ke Batam, gue mau enjoy. Akhirnya gue buka room lah, buka room 1 minggu lah gue di room aja terus, 24 jam. Ya kalau habisnya berapa ya nggak usah ditanya lah, saya tanya 1 gitu. mobil bang. Lo nggak ngajak gue ya kalau kayak gitu. Kan gue bisa mijetin lo. yang bikin gua nggak habis pikirnya, harapan gua pergi dugem 1 minggu paling tidak bisa menghilangkan, paling tidak gua ngelupain sedikit lah tentang dia. Ternyata enggak bang, makin jadi. Terus lo ngatasinnya gimana tuh? Udah kayak gitu, udah sampai down, lo depresi ya, terus habis itu belum lagi duit keluar habis banyak hanya untuk ngilangin dia, kan pasti gue yakin nggak akan pernah bisa hilang kalau udah nempel. Nggak bisa. Ya udah. Nggak bisa. Gue sekarang cuman gue menerima konsekuensi, kemudian gue coba bersahabat dengan keadaan aja bang. Bahwa ini loh yang harus gue tanggung, ya Allah gue hadapin aja gitu kan. Dan kalau dibilang kangen ya kangen, kalau dikasih kesempatan untuk memperbaiki keadaan, gue mau memperbaiki, ayo gitu. Tapi gue memikir lagi, kalau gue memperbaiki keadaan itu tidak akan semulus dan sebaik yang pernah gue jalani kemarin. Pasti masih ada meninggalkan duka, pasti masih ada meninggalkan ketakutan di dianya, pasti 100% lagi dia percaya. Nah, jadi setelah gue pikir-pikir ya sudahlah, nggak apa-apa, biar gue jalani kehidupan gue yang sekarang, tapi perasaan gue, hati gue, aku dengan dia itu masih, aku ke dia itu masih seperti dulu, kan? Masih. Kami komunikasi sampai sekarang masih komunikasi, masih chat, masih teleponan, masih dia komen gue punya story WA, masih sering, dan itu juga sebenarnya healing buat gue juga sih sebenarnya kan. Artinya memang setelah gue jalani ini, memang healing yang terbaik itu adalah dengan pelaku, tidak dengan orang lain. Kan? Misalnya depresi, orang yang membantu kita supaya keluar dari lingkaran depresi itu ya pelaku ya ini. Misalnya pasangan itu, kita yang membantu mensupport, dan itu juga sangat membantu dengan gue sekarang. Bisa nggak gue? Berarti memang dari dia sendiri pun belum ada hati lain ya? Gue nggak tahu. Dan gue tidak mau. Gue tahu. Gue juga belum ada kok. Gue tahu. Gue nggak tahu. Tapi kalau gue sendiri, gue pribadi, gue udah menutup hati untuk perempuan. Gue udah tutup, udah. Nah, gue pernah janji dengan dia. Gue udah pernah janji kalau misalnya kita ini tidak ada hubungan lagi, udah. Kamu terakhir. Kamu orang terakhir. Tidak ada lagi perempuan yang akan masuk ke hati gue, nggak ada. Sebetulnya kalau menurut gue ada, cuman sulit nemuin yang udah kita sayang. Dan kita, apalagi udah kita udah sayang, terus habis itu kita bikin kesalahan lagi, itu nemuin kayak gitu lagi sulit. Gak pernah ada yang sama, pasti akan ada kurangnya aja. Untuk hari ini yang deketin gue adalah beberapa perempuan yang mulai mendekati gue, ada, tapi gue nggak open, gue nggak mau. Kemarin dirawat di rumah sakit 2 hari ya, karena gue udah ngedrop banget, gue sampai dilarikan ke rumah sakit.
gue ada perawat, suster kepala, Hmm. udah mulai deketin, kirim salam, kasih perhatian gue, tapi nggak gue respon, karena gue udah mati rasa bang sama perempuan bang. Tapi Kalau nggak teman oke, tapi kalau nggak mati rasa hubungan sama gua yang itu kan, yang satu itu nggak mati rasa kan? enggak. Enggak dong. Hati lo sekarang cuma setengah men. Karena lo udah sia-siain yang setengahnya. Nah itu yang gue ngomong sama Jigo. Gue ini secara fisik gue oke, tapi secara batin 50% gue kan batin lahir, 50% batin 50%. 50%-nya ini lahirnya ada, batin gue 50%-nya udah nggak ada. Iya. Jadi, apa ya? Gue nih sekarang menjalani hari itu udahlah jalanin aja lah. Cuman circle, karena gue punya circle yang orangnya ya masih mengerti lah kondisi gue, masih mengerti, mereka aja yang menghibur kan, walaupun agak-agak sedikit kurang ajar gitu kan, gue dijemput, nanti gue diajak ke sini, gue dijemput, gue diajak ke sini. Biasalah itu biasa, itu kan. Tapi gue tetap nggak bisa membohongi diri bahwa kemanapun gue pergi, kemanapun gue tempat yang gue tuju, seramai apapun gue, yang di mata gue ini cuma dia aja. Jadi gue ketawa ya sebatas ketawa aja. Dan itu menyakitkan, buat gue itu menyakitkan banget gitu kan. Tapi satu lagi, gue sebagai laki-laki, dan dia juga pernah ngomong, lo harus terima apapun kesalahan yang dibuat, harus menerima konsekuensinya. Dan oke, gue terima nih, walaupun sakit buat gue jalannya aja. Artinya gue mencoba bersahabat dengan keadaan, tetapi satu hal, kalau untuk mengikhlaskan, gue belum ikhlas. Gue belum ikhlas, dan gue masih berharap ada keajaiban lah, bahwa udah ayo kita. Gue tuh sampai sering membayangkan begini loh, gue membayangkan itu kalau nanti tiba-tiba dia telepon, dia nanya, kalau kamu seperti yang sudah lah, seperti yang lalu-lalu, masih berharap ngapain. Perhatian kecil itu kan juga betul berarti bang, betul ya kan, perhatian kecil itu, ya sudahlah. Gue tuh sampai kadang-kadang suka berhayal gini, berhayal dia ngomong, ayo kita sama-sama, ayo kita perbaiki. Tapi begitu gue sadar kan, jancuk, nggak mungkin cuk. Ya apa namanya, ya apa sih, gini kalau lo pernah nggak terpikirkan sama lo ya, bahwa apapun yang terjadi sama lo ya, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan beri. Ya dah. Pernah nggak terpikir kayak gitu? Jadi ya mungkin gini, dari sisi lo berbuat salah, memang lo berbuat salah dan lo ketahuan atau gimana gitu, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan beri buat lo saat itu, dan lo harus jalanin ini adalah ini yang terbaik dari Tuhan gitu. Nah itu yang sekarang akhirnya gue menyenangkan diri, menguatkan diri dengan berpikiran seperti itu. Mungkin ini Tuhan yang sudah mengatur skenario, Tuhan sudah mengatur seperti ini kan. Artinya gue anggap ini adalah proses pendewasaan bang. Betul. Gue anggap ini proses pendewasaan, bahwa lu kalau punya pasangan atau apapun yang lu miliki, lu harus hargai. Harus syukuri. Lu syukuri, lu hargai, lu jaga apa yang sudah ada, lu jaga. Jadi, mindset gue sekarang gue arahin ke situ aja. Sekarang gue justru fokus ke kerjaan aja deh. Iya, oke. Gue fokus, gue nyari uang, kan? Uang gue ada, gue bisa beli ini apa yang gue mau, gue beli aset, ya sudah. Gue nggak mau mikirin yang cinta-cintaan, pikir lagi dah. Yeah. Close, tutup. Ya berharap. Gue nyari. Gue kerja, gue nyari duit lah. Ya mudah-mudahan hati lo yang hilang itu bisa ada pelengkapnya lagi kan gitu. kalau Tuhan udah bicara, kita nggak bisa
Enggak, kalau gue enggak lah. Kalau gue udah bertekad, gue udah nggak mau memiliki hubungan dengan siapapun perempuan, enggak. Karena gue sudah meyakini bahwa gue tidak akan merasakan hal yang sama seperti gue dengan dia. Pasti, itu udah pasti. Itu udah pasti. Gue udah yakin. Gue tidak akan bisa menemukan dia di orang lain. Karena gue sangat tahu dia seperti apa, dan gue juga sangat meyakini bahwa tidak akan aku temukan dia di orang lain. Tuh. Jadi aku tidak mau berhubungan lagi dengan yang namanya perempuan. Tapi nggak tahu ya, kalau dia gue nggak tahu. Kalau dia gue nggak tahu. Ya, kita sama-sama ini aja, sama-sama berdoa aja, semoga yang terbaik itu ya itulah yang terjadi gitu, dan terbaik tapi tidak menyakitkan, itu lebih penting. Jangan sampai terbaik tapi sakitnya nggak enak, kan nyesek juga, men. Gue benar, dan gue juga selalu mendoakan dia. Setiap hari gue sholat, gue doain terus. Karena aku bayangin, men, selama hampir 6 tahun gue sholat, nama dia selalu gue sebut di dalam sujud. Dan itu terbawa sampai sekarang. Bawa sampai sekarang. Gue setiap selesai sholat gue doain. Ya, gue doain yang baik-baik lah. Doakan untuk kebahagiaan dia, doakan untuk kesehatan dia. Tapi gue nggak berani berdoa untuk supaya kita balik lagi, gue nggak berani. Artinya doa itu kan harapan. Betul. Kalau gue berdoa dengan hal yang mungkin tidak mungkin, yang mustahil, akhirnya janji akhirnya gue jadi berharap, ternyata harapan gue bukan Tuhan, gue sakit sendiri dong. Tapi gue tetap mendoakan yang baik-baik. Ya kan kita tahu Tuhan maha membolak-balikan hati. Tuhan kan bisa membolak-balakan hati. Membolak-balik. Tapi kalau dianya gue nggak tahu ya, mungkin dia bisa saja dekat dengan laki-laki lain. Komunikasi dengan dia. Ya, oke. Oke, Babe. Mana tau dia lagi udah curhat sama lu kan? Nggak ada sih curhat. Itu curhat tentang orang lain, bukan tentang dia gitu kan. Bukan tentang lo, tentang orang lain yang gue hanya dimintain pendapat doang, seperti itu. Oke, jadi gini, ini kita tutup aja dulu ya. Siapa? Dia lagi dekat sama siapa? Nggak tahu gue. Nggak ada. Nggak, ini nyeritain orang lain yang ada hubungannya, dia nyari-nyari mantan pasangannya, tapi terus suruh nanyain ke gue. Mencari informasi. Iya, nanyain ke gue gitu. Jadi dia nelfon gue buat nanya itu, lo tau ini nggak, Mang, gini. Nggak tahu. Tuh, itu aja. Oke, Be, ini gue mau tutup sekarang ya. Nanti kalau mau kita sambung lagi, ada Jigo, kita bisa masuk ke part 3-nya lagi. Ini nanti mungkin kita akan sambung, ada Keket juga di situ. Jadi kita ngobrolnya rame-rame. Gitu. Boleh. Oke. Gua tunggu kapan waktunya, gua tunggu. Siap. Oke, teman-teman semua. Nah, inilah bincang-bincang kita dan curhat dari teman kita Super Babe yang bisa dibilang cukup dramatis ya. Dia punya cerita di balik aplikasi, dan saran gue sih adalah ya kita dalam menggunakan aplikasi ya dan ketahuilah bahwa di balik itu banyak orang-orang yang berkepentingan, dan di balik itu banyak orang-orang yang bahagia dan sakit hati. Semuanya ada di situ, dan tugas kita adalah selalu berbuat baik, bersyukur dengan adanya pasangan kita. Ya, itu aja. Oke? Jangan pernah disia-siakan. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Mungkin kita akan lanjut ke part 3-nya. Babe, terima kasih banyak atas hadirnya di sini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.